Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sobat sunyi sepi. Ada satu kisah yang ingin aku ceritakan dan ingin aku bagikan untuk kalian sobat sunyi sepi. Nah, ini kejadian pengalaman teman dan juga pengalaman seorang anak perempuan yang sebelum ayahnya meninggal. Nah, ini kejadian ini terjadi di tahun 2012 kemarin. Sebelum orang tuanya meninggal, sebut saja namanya Alif. Seminggu sebelum orang tuanya meninggal, Alif mempunyai firasat-firasat yang tidak semestinya orang awam mengetahui, dari mimpi kepulangan orang tuanya yang hendak pergi entah kemana, dan itu dialami lewat mimpi-mimpi si Alif. Nah, Alif pun menceritakan kejadian itu ke ibunya. Bu, saya dapat mimpi kok bapak pergi tapi entah kemana, pakai baju putih, dan itu saya tidak tahu kemana, kata Alif. Nah, ibunya mengatakan, kamu mimpi apa lagi? Kamu mimpi apa, nak? Nah, Alif menceritakan mimpi yang terjadi itu bukan cuma sekali atau dua kali. Mimpi hari kedua berarti 5 hari sebelum orang tuanya meninggal atau dibawa rumah sakit, dia melihat sosok ayah yang memakai baju kebiasaan orang tuanya dengan memakai peci, baju batik, dan juga sarung. Itu seakan-akan keluar dari area pemakaman menuju rumahnya, dan itu mondar-mandir. Itu pun kejadian seperti itu diceritakan ke orang tuanya, yaitu ibunya. Bu, mimpi ini mimpi apa lagi? Masa bapak kok bolak-balik area makam ke rumah ke makam, memakai baju kebiasaan, baju batik hijau, sarung kotak-kotak sama peci. Ibunya mendengar cerita mimpi anaknya, ibunya sembari meneteskan air mata. Kamu mimpi apa, nak? Kok kayak gini sementara keadaan bapak kamu itu lagi sakit? Nah, 2 hari bapaknya yang mengalami kejadian, yaitu jatuh dari sepedanya yang mengakibatkan pendarahan di kepalanya. Waktu itu bapaknya itu tidak ngomong apa-apa kalau kejadian itu menimpa di area kepala. Nah, kejadian sampai orang tuanya dibawa ke puskesmas itu kisaran waktunya sekitar jam 2 malam. Nah, kakaknya yang mengetahui bapaknya yang mengalami sakit pendarahan di kepala yang mungkin terbentur batu atau terbentur apa saat bapaknya jatuh, dibujuk untuk dibawa ke puskesmas agar dirawat lukanya atau dijahit lukanya. Tapi untuk sampai ke puskesmas saja itu ada halangan-halangan yang harus dilewati. Salah satunya motor yang harusnya membawa orang tua, yang seharusnya tidak ada halangan, motor macet, motor mogok. Dan itu disaksikan oleh salah satu teman Alif, yaitu Sam. Nah, dia juga ada di rumah dengan kakaknya waktu itu, sedang menunggu menjaga orang tua si Alif yang sedang sakit. Nah, saat kakaknya Alif sudah mendapatkan beca untuk mengantarkan bapaknya ke puskesmas, nah, dari pihak puskesmas mengatakan kalau luka yang dialami bapaknya Alif itu sudah termasuk luka yang sudah rawan, jadi tidak bisa dirawat secara biasa di puskesmas, jadi harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, karena rujukan dari puskesmas itu harus dibawa ke rumah sakit, kakaknya sama Alif dan juga tetangganya yang waktu itu juga ikut melihat kondisi bapaknya Alif mencoba mencari
transportasi untuk ke rumah sakit. Yang waktu itu yang namanya ambulan di puskesmas terdekat, ambulan tersebut masih digunakan untuk mengantar pasien yang lain. Nah, jadi keadaan darurat, bapaknya Alif waktu itu harus menggunakan mobil pribadi. Nah, kakaknya Alif mencari. Jam itu kisaran jam 2:30 pagi. Mencari mobil pribadi itu ya susahnya minta ampun, dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Bahkan harus lewat rental pun itu tidak didapat. Sampai didapatnya itu kurang lebihnya sampai hampir subuh itu baru didapatkan mobil, dan itu pun harus menunggu kepulangan dari salah satu rental. Sedapannya mobil itu, bapaknya Alif yang keadaannya sudah lumayan parah lah, dalam keadaan parah karena keadaan bapaknya Alif waktu itu yang namanya makan itu sudah tidak bisa menggunakan mulutnya untuk mengunyah, hanya menggunakan semacam sendok untuk menuangkan air minumnya. Ya semacam gerak kaku di rahangnya itu sudah tidak bisa menggerakkan seperti manusia yang sehat pada umumnya. Keadaan seperti itu, akhirnya sudah dapat mobil, dibawa orang tuanya Alif ke salah satu rumah sakit terbesar di wilayah itu. Sesampainya di sana, kejadiannya kurang lebih 3 hari sebelum orang tuanya meninggal, Alif itu di rumah. Nah, kakaknya ini yang mengantar sama ibunya ini sampai ke rumah sakit terdekat. Nah, keadaan darurat seperti itu menyarankan dari pihak rumah sakit itu harus dirawat di ICU. Nah, sementara dari rumah sakit yang didatangi kakaknya Alif sama ibunya, tempat itu sudah penuh dan harus dirujuk ke salah satu rumah sakit yang jaraknya lumayan jauh, beda kabupaten dan beda tempat. Sementara perjalanan untuk mencapai rumah sakit yang dihubungi dari rumah sakit yang dikunjungi keluarganya Alif waktu itu ya lumayan jauh. Akhirnya rembukan kakaknya Alif sama ibunya itu yang menyarankan, ya kalau memang sudah waktunya Bu, ya kita rawat di sini saja seadanya. Soalnya apa? Kalau misalkan keluarga yang datang ke sini ingin menjenguk, ingin apa, ndak ada yang tahu tempat di mana Bapak dirawat, itu akan merepotkan. Sementara keadaan kita ndak punya apa-apa, BPJS ndak ada, kartu kesehatan tidak punya, biaya dari mana? Nah, waktu itu kakaknya menyarankan ke orang tuanya agar bapaknya Alif itu dirawat ya apa adanya di rumah sakit itu. 1 hari, 2 hari. Nah, Alif yang waktu itu sering setiap hari mondar-mandir harus menjenguk orang tuanya, harus memberikan bekal untuk ibu dan kakaknya yang menjaga bapaknya. Alif itu merasakan ada yang beda di antara tempat bapak sedang terbaring. Ada yang sedang membaca Yasin, ada yang sedang mendoakan untuk kemudahan bapak sakaratul maut. Nah, Alif ini merasakan sesuatu yang sangat beda. Nah, saat dirinya ini akan berangkat menjenguk orang tuanya, kejadiannya waktu itu maghrib. Antara nyata dan tidak, Alif melihat orang tuanya dengan baju batik dan sarung juga bajunya itu pulang ke rumah. Dan itu nyata dilihat Alif. Tapi Alif tidak yakin. Tapi waktu itu Alif antara percaya atau tidak melihat orang tuanya pulang, tenang. Nah, tapi saat dia sampai ke tempat rumah bulenya, dia baru tersadar kalau orang tuanya itu ada di rumah sakit. Teriak Alif, nangis sama bulenya dalam pelukan bulenya. Bapak pulang, bule, bapak pulang, bapak pulang. Disadarkan sama bulenya, Alif, orang tua kamu ada di rumah sakit, tidak di rumah.
orang tua kamu ada di rumah sakit, pulang bagaimana, itu keadaan rumah kamu masih sepi. Sementara orang-orang ada di rumah sakit semua, hanya ada satu, yaitu siapa? Sam, yang ada di dalam rumah Alep. Nah, karena itu tidak nyata, hanya halusinasi dan perasaan, Alep hanya bergegas berangkat menuju ke rumah sakit melihat kondisi orang tuanya untuk mengirimkan atau menyerahkan bekal untuk kakak dan ibunya. Sesampainya di sana, Alip tersadar kalau orang tuanya terbaring lemas dengan apa? Ya, dengan keadaan terbaring, dengan nafas yang tersengal-sengal, mata yang sudah tertutup, mulut yang sudah tidak bisa bergerak, hanya mengeluarkan suara. Nafas saja yang terdengar, diajak bicara sudah tidak bisa, diajak apapun sudah tidak bisa, mungkin hanya meninggalkan, mendengarkan saja yang orang tuanya bisa waktu itu. Nah, Alip yang keadaan orang tuanya seperti itu bingung harus kemana. Nah, saat Alip hendak pamitan, karena Alip ini mempunyai 2 anak di rumahnya, Alip pamitan sama kakak sama ibunya agar menjaga atau titip orang tuanya, yaitu bapaknya, sementara dia harus pulang menemui kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Dia balik ke rumah dengan suaminya. Nah, sesampainya di rumah, ada kejadian yang aneh. Orang tuanya Alip yang nyata-nyata ada di dalam rumah sakit yang keadaannya sedang sekarat, keadaan dalam sakaratul maut, itu seakan-akan nyata di depan rumah Alip itu sedang menunggu, berdiri sembari di belakang 2 anaknya yang masih kecil-kecil sembari memegang pundaknya. Alip sadar betul dengan suaminya kalau melihat sosok ayah, sosok bapak yang memegang 2 anaknya yang saat itu sedang dijaga oleh salah satu teman kakaknya, yaitu Sam. Nah, Alip menanyakan ke Sam, "Sam, apakah kamu lihat itu di belakang anak-anakku ada bapak?" Sam bingung. "Ini tidak ada apa-apa, Mbak. Saya sama anak-anak Mbak itu dari tadi tidak ada apa-apa. Cuman Mbak, dari kemarin 2 hari saya menjaga rumah ini, Mbak, itu benar-benar saya sebenarnya tidak kuat." "Tidak kuat kenapa, Sam?" "Suara gemuruh rumah ini seakan-akan rumah ini seperti akan runtuh. Gemuruh dari lemari keluar, gemuruh dari kamar mandi gemericik air terdengar, suara gendang dan angin berhembus tidak jelas di dalam ruangan. Sebenarnya saya tidak kuat, takut." "Lah, takut kenapa, Sam?" "Lah, sampean apa tidak tahu, Mbak? Bapak Mbak itu kan orangnya kan seorang praktisi. Ya, saya tidak tahu, ada sosok yang aneh yang muncul secara tiba-tiba, bayangan kelebat." "Kamu lihat apa lagi, Sam?" tanya Alip sama Sam. "Yang membuat saya paling takut, Mbak, saat saya jaga anak Mbak ini, saya melihat ada sosok bayangan putih yang berubah menjadi batu cincin. Dan itu batunya ada, Mbak, di depan tempat biasa keluarga kakaknya Mbak itu melakukan sholat. Itu masih ada dan nyata itu batu cincinnya." Saya benar takut, Mbak, cuman ya keadaan gimana, saya sudah diberikan amanah sama ibu dan juga kakaknya Mbak untuk jaga rumah ini. 2 malam, Mbak, saya jaga rumah ini, benar-benar saya merasakan dan juga melihat sesuatu yang tidak masuk di akal. Antara saya harus pergi, antara saya harus tinggal. Dan itu kejadian-kejadian yang membuat saya sebenarnya ya tidak maulah saya tinggal di rumah yang kosong, yang sementara keadaan keluarganya dalam keadaan seperti ini, sakit, tidak dirawat di rumah sakit. Apakah ini tanda-tanda yang aneh? Nah, Alip menanyakan ke Sam mendengar kejadian-kejadian yang aneh. Nah, akhirnya Alip menceritakan ke Sam, "Sam, mohon maaf, bukan kamu saja yang merasa aneh. Di belakang anak-anakku, baru saja aku melihat bapak itu sedang memegang pundak anak-anakku."
Apakah kamu tidak merasakan? Kalau saya, Mbak, kata Sam, saya sebenarnya tidak bisa merasakan apa-apa, tapi hawa dingin, hawa yang tidak enak, bau-bau seperti bau bunga melati, bau bunga, aroma-aroma aneh yang sebenarnya di rumah ini tidak ada apa-apa. Kalau misalkan ada aroma wangi melati, seharusnya di dalam kamar atau di tempat yang lain itu ditaruh kembang, tapi di sini tidak ada apa-apa. Nah terus kamu ini selama 2 hari ini yang membuat kamu berani kenapa? Ya satu, Mbak, amanah. Yang kedua, ya ini kakak Mbak, orangnya tahu sendiri. Kalau dirinya sudah berpesan, kalau tidak dilakukan ya dia orangnya kesel, Mbak. Bisa-bisa dianya ya kecewa. Jadi ya bukannya saya terpaksa, tapi ya saya ikhlas melakukan ini. Tapi kejadian-kejadian ini benar-benar, Mbak. Nah, saat Alif sedang bercerita ke Sam, melihat kedua anaknya yang sudah di samping ibunya dan juga di samping ayahnya, Alif tiba-tiba melihat sosok yang sama, yaitu orang tuanya dengan pakaian dan juga busana yang biasa dia pakai itu masuk dari arah depan, melangkahkan kakinya menuju ke tempat dia sholat. Nah, Alif yang tidak sadar, waktu itu Alif belum menyadari kalau orang tuanya lewat waktu itu. Pak, dari mana? Mau sholat, Pak? Bapaknya diem aja. Jadi Alif itu enggak menyadari orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, Sam yang saat itu melihat Alif itu kader bingung. Mbak ngomong sama siapa? Sama bapaknya. Bapaknya di rumah sakit ngomong sendiri. Dalam hati Sam. Sementara kedua anaknya dan suaminya juga bingung. Pak, bapak mau kemana? Ditanya kok diem aja toh, Pak. 2 kali pertanyaan ditepuk sama suaminya. Bu, ibu ngomong sama siapa? Ibu sadar, Bu, sadar. Lah terus yang pulang siapa, Mas? Kata Alif. Itu, Bu, bukan siapa-siapa, itu hanya perasaan ibu saja. Tidak berselang lama, suara HP bergetar, telepon berdering diangkat, mendengar kabar kalau orang tuanya Alif meninggal dunia. Sontak Alif histeris, menangis terseduh-seduh, teriak keras yang membuat tetangga ini geger. Ya karena apa? Berdatangan melihat teriakan dari Alif yang sangat kencang, tidak menerima kenyataan kalau orang tuanya yang meninggal dunia. Padahal Alif dan suaminya baru saja menjenguk orang tuanya di rumah sakit. Saat kepulangannya, dia melihat orang tuanya yang masuk dari pintu depan menuju kamar sholat. Ternyata suatu pertanda kalau orang tuanya akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Alif histeris menangis terseduh-seduh, menangis teriak, sementara Sam mendengar kalau orang tuanya Alif meninggal, ikut sedih, ikut terharu, menangis. Bapak Alif kenapa? Bapak Mbak kenapa? Bapak sudah tidak ada, Sam. Suaminya menangis, cucunya bingung. Anaknya Alif ini bingung. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Mbak kenapa? Mbah kenapa? Mbah sedang sakit, Mbah sudah tidak ada. Tapi anak kecil-kecil 2 ini tidak tahu. Tidak ada yang disampaikan oleh ibunya, itu tidak tahu. Alif yang keadaannya masih sedih karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama seminggu sebelum orang tuanya dipanggil Sang Pencipta, lewat mimpi-mimpinya, lewat cerita ke orang tuanya yaitu ibunya, itu suatu pertanda bahwa orang tuanya yang akan kembali ke Sang Pencipta sudah diberitahu sebelumnya lewat mimpi yang sering bolak-balik dari makam ke rumah, yang dari rumah ke makam, yang sering melihat sosok ayahnya yang sedang di rumah sakit, tapi dengan jelas dia melihat ayahnya yang pulang menuju rumahnya.
Dan terakhir kali pertanda yang dia lihat, dia menanyakan sendiri kalau melihat ayahnya yang masuk ke kamar sholat sembari menanyakan. Dan itu pertanda terakhir kalinya Alif menanyakan ke kabar orang tuanya. Melihat kondisi orang tuanya yang berjalan dari pintu depan menuju sholat. Yang kenyataan yang harus dialami, yang harus dihadapi Alif. Bahwa orang tuanya sedang mengalami kenyataan yang harus dihadapi Alif. Bahwa nyatanya orang tuanya yaitu bapaknya sedang dirawat di rumah sakit, sedang berjuang menghadapi sakaratul maut. Alif sadar betul setelah kejadian meninggal orang tuanya, dia menangis menceritakan pengalamannya seminggu sebelum dia menceritakan seminggu sebelum kejadian bapaknya meninggal. Alif sedih, tidak bisa membayangkan kepergian sosok ayah yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi suri tauladan hidupnya dan juga kakaknya. Saat itu Alif jatuh pingsan, sementara suaminya ikut menangis. Anak-anaknya bingung, akhirnya ikut larut dalam kesedihan orang tuanya melihat ibunya yaitu Alif jatuh pingsan. Sementara Sam yang bingung harus bagaimana. Akhirnya Sam mencari bantuan ke tetangga yang sudah berdatangan mengabarkan kalau orang tuanya Alif yang sudah meninggal di rumah sakit. Bergegas Sam dan seluruh warga dan tetangga Alif ini untuk menyiapkan kedatangan jenazah dari rumah sakit karena mendengar kabar kalau orang tuanya meninggal akan segera dipulangkan. Nah, kejadian itu terjadi habis maghrib setelah Isya, kurang lebihnya habis sholat Isya. Kabar itu diterima Alif. Jadi Alif menjenguk orang tua terakhir kalinya itu sebelum maghrib, setelah lepas sholat maghrib Alif pulang. Tapi yang dialami atau kejadian yang dialami Alif saat dirinya terakhir kali melihat kepulangan ayahnya, kepulangan bapaknya yang nyata dia lihat dengan pakaian yang selalu menjadi idola, menjadi kebanggaan orang tuanya, digunakan masuk ke rumah untuk melakukan sholat menuju kamar sholatnya. Kejadian-kejadian inilah yang menjadi misteri. Kejadian-kejadian inilah yang membuat Alif bertanya-tanya maksudnya apa dibalik semua kejadian seminggu sebelum kejadian orang tuanya meninggal. Ternyata dibalik roh yang hampir sakaratul maut, orang tuanya sering memperlihatkan dirinya ke Alif bahwa dirinya sudah dalam dekatan, sudah dalam waktu yang sangat cepat. Ini adalah suatu pertanda bagi Alif bahwa seminggu sebelum orang tuanya meninggal dia diberitahukan bahwa orang tuanya akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Semoga pengalaman hidup yang dialami Alif ini menjadi kisah. Semoga apa yang saya sampaikan dari pengalaman Alif ini dapat menjadi wawasan untuk kita, agar menjadi hikmah untuk kita semua di balik orang-orang terdekat yang datang muncul secara tiba-tiba yang sebenarnya secara jasad itu tidak di tempat. Mungkin itu satu pertanda bahwa orang-orang terdekat yang hadir itu adalah suatu pertanda baik dan buruknya itu wallahu a'lam. Tapi kejadian yang dialami Alif ini adalah kejadian pertanda bahwa orang tuanya ternyata akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Terima kasih bagi Sobat Sunyi Sepi yang sudah like. Terima kasih bagi Sobat Sunyi Sepi yang sudah komen, yang sudah memberikan dukungan dan juga memberikan saran untuk lebih memajukan channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.